Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah kecerdasan bisnis atau yang disebut Business Intelligence dengan kode SIT 5361M, Sistem Informasi Mata Kuliah Teori di semester 5, dengan jumlah SKS 3 dan nomor urut ke-61 untuk pilihan bidang minat di e-business. Untuk perkuliahan ini, kecerdasan bisnis memiliki bobot sebanyak 3 SKS. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Business Intelligence atau kecerdasan bisnis adalah yaitu memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dalam Business Intelligence, sekaligus dapat mengimplementasikannya, lalu melakukan perpaduan antara teknologi-teknologi dan metode-metode untuk memperkaya pembuatan keputusan dalam organisasi laba dan nirlaba dari tingkat operasional sampai dengan ke arah strategis. Berikutnya kita akan memahami dulu apa itu keputusan. Dalam kehidupan, proses pengambilan keputusan itu merupakan sesuatu yang akan selalu dihadapi oleh manusia. Keputusan yang diambil biasanya karena ada pertimbangan tertentu atau atas dasar logika. Ada alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang harus dipilih, dan ada tujuan yang harus dicapai. Jadi ada alternatif, ya kita harus memilih alternatif terbaik, kemudian ada juga tujuan yang harus dicapai. Nah, keputusan itu sendiri merupakan hasil pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya, dengan melalui pemilihan satu alternatif pemecahan masalah terbaik dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ataupun kriteria tertentu. Pengambilan keputusan ini harus dilakukan secara sistematis, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian ada penentuan yang sangat matang dari alternatif yang dihadapi. Dan selanjutnya tentu ada pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Untuk kegiatan support sendiri, support system yaitu terdiri atas 6, ada decision support system, ada group support system, ada executive information system, ada expert system, kemudian artificial neural networks, dan juga hybrid support system. Nah, lalu dari keputusan itu ada yang dinamakan dengan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang membantu manajer atau si pengambil keputusan dalam merekomendasikan keputusan yang objektif. Objektif di sini artinya berdasarkan data dan fakta yang terjadi. Jadi bukan berdasarkan katanya atau berdasarkan perasaan atau berdasarkan hubungan apapun yang melekat, tetapi memang berdasarkan data atau fakta yang terjadi kemudian diproses sehingga menghasilkan keputusan yang objektif. Tentu saja SPK ini hanya memberikan rekomendasi kepada pihak manajer atau si pengambil keputusan, sehingga diharapkan nantinya si pengambil keputusan ini dapat mengambil keputusan yang memang benar-benar objektif. Berikutnya, untuk mengambil sebuah keputusan, maka diperlukan data. Data-data itu sangat penting. Pertama, data harus digali. Ada begitu banyak dan beragam data yang kita temui selama ini, dan itu harus digali. Dari data yang digali, kemudian kita ekstrak. Hanya yang paling penting. Dari data yang paling penting setelah diekstrak, kemudian kita saring. Mana yang paling bermanfaat. Kemudian setelah dari hasil saringan data, kemudian divalidasi. Apakah akurat, apakah tepat, setelah divalidasi kemudian analisis. Nah,
Data-data inilah yang setelah dilakukan proses penggalian data, ekstraksi data, penyaringan data, validasi, kemudian dianalisis, akan berubah menjadi informasi. Nah, untuk lebih jauh, data itu merupakan koleksi dari fakta, pengukuran, dan statistik. Jadi sekali lagi data itu dia berupa fakta. Kemudian ada pula yang disebut dengan informasi. Informasi ini berupa data sebenarnya, data yang telah diorganisasi dalam cara tertentu agar bermakna bagi si penerima. Atau bisa disebut juga data yang terorganisir dan terproses dengan akurat, sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah informasi kalau dia sudah mengalami proses yang terorganisir dan juga diproses secara akurat, sehingga informasinya menjadi valid. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu data, kemudian kita mengetahui informasi, informasi akan diolah menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dia tidak dibatasi hanya berupa deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur ya, yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Nah, pengetahuan ini adalah gejala yang ditemui, kemudian diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan terlihat pada saat seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda ataupun kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Contoh pengetahuan, misalnya ketika dia mencicipi masakan yang baru, dia mendapatkan pengetahuan. Baik itu bentuk makanannya, rasanya, kemudian aroma dari masakan tersebut. Jadi pengetahuan ya gabungan dari informasi yang valid sehingga menjadikan dia sebuah pengetahuan. Kemudian, sebenarnya apa hubungan data, informasi, dan pengetahuan? Data yang diproses, seperti yang dijelaskan tadi ya, ada divalidasi, diekstrak, dianalisis, kemudian dia akan berubah menjadi informasi. Informasi yang relevan dan dapat ditindaklanjuti dapat menjadi sebuah pengetahuan. Jadi, data, informasi, dan pengetahuan merupakan satu bagian yang juga tidak terpisahkan. Karena kita memiliki pengetahuan yang asalnya dari informasi, dan informasi itu adalah gabungan atau kumpulan dari data-data yang valid. Nah, dari mana sebenarnya data itu berasal? Data bisa berasal dari internal, dari dalam. Misalnya untuk kategori sebuah perusahaan. Jadi dari produk perusahaan itu sendiri atau dari jasa yang dihasilkan oleh dari perusahaan itu sendiri, dari dalam, internal. Kemudian ada data personal. Personal misalnya dari bagian sumber daya manusianya sendiri. Skill-nya seperti apa, kemudian catatan kegiatannya seperti apa, kemudian beropininya seperti apa. Opini-opini itu pendapat yang diberikan merupakan data personal sehingga bisa diolah. Kemudian ada lagi yaitu data eksternal. Data eksternal itu sumbernya dari luar individu atau luar perusahaan. Jadi kalau ada sumber dari data internal, kemudian ditambah dari data diri, kemudian digabungkan dengan data eksternal di luar individu kita, atau di luar perusahaan, atau di luar kegiatan, maka itu bisa menambah efektivitas keputusan. Kalau misalnya kalian punya saran, apalagi nih dari mana data berasal, boleh disebutkan juga ya. Berikutnya, kalau tadi ada sumber data, maka data itu berikutnya dapat dikumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkan data? Pertama, melalui pengamatan langsung atau observasi di lapangan. Jadi kalau bisa di perusahaan, kita bisa lihat bagaimana proses produksinya, bagaimana proses pengolahannya, bagaimana proses penjualannya. Itu pengamatan langsung. Kemudian yang kedua adalah survei. Kita menanyakan kepada orang lain bagaimana pendapat mereka tentang atau terhadap suatu produk, namanya survei. Survei biasanya ada alat bantunya ya, bisa menggunakan kertas gitu, atau bisa menggunakan Google Form, atau menggunakan alat-alat survei secara digital atau online atau daring ya.
Kemudian ada lagi yang namanya wawancara. Wawancara artinya tanya jawab secara langsung. Bagaimana pendapat Anda? Apa yang Anda ingin, karena hal-hal seperti itu namanya wawancara. Kemudian ada kuesioner, ya. Kemudian yang berikutnya adalah studi literatur. Jadi kita membaca buku ataupun membaca jurnal terkait tentang sebuah data-data. Kemudian kalau kalian punya saran, bagaimana cara mengumpulkan data juga bisa disebutkan. Berikutnya, bisnis itu erat kaitannya dengan kualitas data. Bisnis erat kaitannya dengan kualitas data, karena keberhasilan sebuah bisnis itu harus ditunjang dengan data yang berkualitas atau data yang valid. Mengapa? Karena sangat penting untuk pengambilan keputusan bagi sebuah bisnis. Yang pertama, data itu harus valid. Bagaimana caranya atau bagaimana membuatnya? Yang jelas entry data itu harus otomatis. Otomatis tersimpan, otomatis terisi. Kemudian yang kedua, kita memiliki program keamanan dan validasi data. Jadi data itu harus aman. Kemudian data juga sudah tervalidasi. Berikutnya, data yang kita miliki juga harus on time. On time artinya data tepat waktu. Sebab kalau data itu tidak on time, maka data itu tidak berlaku lagi, tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk keputusan yang sekarang. Karena kapan kita memerlukannya, datanya harus tersedia saat itu juga. Kita bisa menggunakan web untuk mendapatkan data yang tepat. Kemudian kita juga bisa memodifikasi sistem supaya data lebih otomatis, sehingga kalau dilakukan inputan, kemudian proses report atau pelaporannya juga lebih baik. Berikutnya, data harus ada kapanpun, anytime, every time, sehingga kita bisa memprediksi data apa yang akan kita perlukan di masa depan. Kemudian kita bisa estimasi lagi data apa yang diperlukan untuk mensupport kegiatan bisnis kita di saat ini. Jadi kita bisa prepare kira-kira data apa nih yang akan kita perlukan, kemudian kita juga bisa prediksi data apa yang kita perlukan di masa depan. Tujuannya tentu satu, untuk mendukung proses keberlangsungan bisnis. Berikutnya, tidak semua data itu valid, penting, berguna. Kadang kita juga ragu, apakah ini data yang berkualitas, apakah ini data yang benar, apakah ini data yang valid. Yang pertama, kita harus lihat dari sisi entry. Apakah pada saat masukkan data itu memang data yang benar-benar valid, akurat, memang data yang kita perlukan. Kemudian ada proses migrasi data dari satu data ke data lain. Apakah ada perubahan data itu? Apakah berkurang ataukah berlebih? Kemudian ketiga, harapan terhadap data. Artinya harusnya kita objektif. Data apapun yang diperoleh ya dibuat secara objektif. Kemudian adanya ketersediaan data eksternal. Tadi sudah disampaikan ada data internal dari dalam diri kita atau dari dalam pihak perusahaan. Kemudian kita juga melihat data eksternal ini untuk mendukung kegiatan yang ada di perusahaan kita. Kemudian apakah bisa jadi ada kesalahan sistem sehingga kualitas data meragukan? Nah, karena sistemnya juga harus valid untuk proses pengolahan data sehingga nanti akan menghasilkan informasi dan pengetahuan yang sangat akurat untuk keberlangsungan dan keberhasilan proses bisnis. Berikutnya, apa sebenarnya ciri data yang berkualitas? Ada kontekstual. Pertama, dia harus relevan dengan kejadian sekarang. Kemudian, data harus memiliki nilai tambah. Ada batasan waktu. Kemudian, datanya lengkap, kemudian jumlah data. Semakin banyak data, maka kita juga harus bisa menyaring datanya. Data mana yang memang benar-benar sangat penting untuk diolah menjadi informasi ataupun pengetahuan. Kemudian, ciri data berkualitas yang kedua adalah intrinsik, akurat, ada akurasi, kemudian objektivitas. Jadi, data itu harus objektif, tidak memilih salah satu, tapi dia objektif. Kemudian, ada kemampuan untuk dipercaya, terpercaya, kemudian bereputasi.
Nah, berikutnya, ciri data berkualitas adalah aksesibilitas. Mudah untuk diakses. Jadi data yang tidak mudah atau sulit untuk diakses ya bukan data yang berkualitas. Jadi data itu mudah untuk diakses, boleh menggunakan cloud atau web. Kemudian yang berikutnya ada representasi. Data harus mudah untuk diinterpretasikan, untuk diukur, sehingga mudah untuk memahaminya, sehingga representasi dari data itu menjadi tepat dan juga konsisten, tidak berubah-ubah. Nah, dari data yang diproses menjadi informasi, kemudian informasi yang begitu penting dan valid berubah menjadi pengetahuan ya setelah diolah. Nah, maka bisnis intelligence sendiri atau kecerdasan bisnis merupakan seperangkat proses arsitektur dan teknologi yang mengubah data mentah. Data mentah yang valid ya, harus yang valid seperti yang kita sampaikan sebelumnya tadi, kemudian menjadi informasi yang bermakna, yang mengendorse, mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Pada dasarnya, bisnis intelligence adalah kemampuan menerjemahkan pengetahuan untuk menghasilkan profit, baik itu bagi perusahaan ataupun bagi individu. Nah, kemudian, apa sebenarnya hubungan data dengan kecerdasan bisnis? Saya menunggu komentarnya, boleh di-share nanti di forum atau di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian hubungan data dengan kecerdasan bisnis ya, terutama data-data valid yang bisa diubah menjadi informasi lalu menjadi pengetahuan sehingga bermanfaat untuk kecerdasan bisnis. Nah, di dalam dunia bisnis, perusahaan itu seringkali dihadapkan pada beberapa pertanyaan. Strategi apa yang paling tepat bagi perusahaan untuk meningkatkan laba atau bagi perusahaan kita untuk meningkatkan laba? Kemudian produk apa yang paling sering dibeli bersamaan? Produk apa yang bisa dijual secara bundling, paketan ya? Kapan sebenarnya waktu terbaik untuk melakukan promosi? Kapan waktu terbaik untuk memasang iklan itu di media sosial atau di media cetak atau media elektronik? Kemudian stok inventory. Apakah harus banyak? Di produk-produk mana saja yang harus banyak? Di produk-produk mana saja yang harus dibatasi? Mana yang paling menarik minat pembeli, mana yang tidak? Kemudian juga harus menguasai, harus memahami profil pembeli. Kemudian rancangan produk seperti apa yang biasanya dibeli, disukai atau diminati oleh para pembeli kita yang potensial. Nah, kita harus memiliki insight ya. Insight itu adalah informasi berharga ataupun model-model yang didapat dari hasil pengolahan data yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi segala sesuatu keputusan yang diambil pun juga harus valid ya. Nah, hal itu harus ditunjang dengan kemampuan kita dalam menganalisis data. Dalam proses kecerdasan bisnis ini tentu saja kita harus lebih bisa menganalisis sehingga menjadi penting untuk melihat apa sebenarnya pentingnya bisnis intelligence dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.